Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Harapan agar bisa senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Semoga dengan mengikuti channel ini bisa selalu mendapatkan ilmu bermanfaat, dan juga berkenan mendukung kami dengan subscribe, like, bila ada yang bermanfaat hendaknya. Hati setiap insan bisa berubah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Bisa saja sesuatu yang tadinya sangat dibenci akan tetapi dapat berubah menjadi hal yang paling disukai. Hal ini seperti kisah seorang mualaf yang sebelum bersyahadat membenci Islam dan Muslim. Namun sikapnya bisa berubah 180 derajat setelah mengetahui Islam itu indah yang sebenarnya. Manami Ono, wanita yang berasal dari negara Jepang, membagikan kisah ketertarikannya pada Islam dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengaku, awalnya memandang negatif tentang Islam, namun kini semuanya telah berubah. Wanita yang sudah mengubah namanya menjadi Salma tersebut menceritakan awal mula perkenalannya dengan Islam. 2 tahun lalu, dia bertemu seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya di Singapura. Dari suaminya itulah dia tertarik pada Islam hingga menikah dengannya tahun lalu. Saya memeluk Islam pada tanggal 31 Mei tahun lalu. Jadi, saya sudah menjadi Muslim selama kurang lebih 1 tahun, kata Salma. Salma lahir dan besar di Jepang. 5 tahun yang lalu, dia datang ke Singapura untuk bekerja. Awalnya, Salma seharusnya tinggal di Singapura selama 2 tahun. Akan tetapi dia berubah pikiran, dia memutuskan untuk tinggal lebih lama, karena ia menyukai keanekaragaman dan lingkungan negara tersebut. Setelah saya bertemu dengan suami saya yang terlahir sebagai Muslim, saya menjadi tertarik pada Islam. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam, dia memberitahu saya bahwa ada beberapa kursus tentang Islam di Asosiasi Mualaf Muslim, ucap Salma. Di Darul Arkam Singapura, Salma belajar ilmu dasar Islam dan cara salat. Dia juga pergi menemui seorang Muslim Jepang yang telah pindah agama dengan cara yang sama. Setelah mendengarkan ceritanya dan berbagai pengalaman lain dari teman dan guru di Darul Arkam, saya memutuskan untuk masuk Islam. Lanjutnya, melalui diskusi kelompok di Darul Arkam, dia menyadari bahwa Islam sebagai agama yang mirip dengan filosofi yang mendasari budaya Jepang. Salma merasa bahwa sikap terhadap ajaran Islam sama dengan yang dia pelajari dalam etika Jepang sejak muda. Setelah pengalaman ini, Salma berpikir perpindahan ini seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Dahulu, saya pikir Islam itu ketat dan kaku, seperti seseorang akan langsung dihukum jika dia tidak patuh. Saya juga memiliki citra negatif yang samar-samar tentang Islam, karena berita-berita mengejutkan tentang serangan teror oleh kelompok ekstremis Muslim yang pernah saya dengar di Jepang, ucap Salma. Dia mengatakan, ibunya agak khawatir ketika Salma akan pindah ke agama Islam. Akan tetapi dia menerimanya, karena ibunya mengerti bahwa Salma tidak akan pernah menyerah begitu dirinya telah mengambil keputusan. Sementara, ayahnya juga menerimanya tanpa ragu-ragu. Itu mengejutkan Salma, karena dia mengira ayahnya lebih konservatif. Salma begitu senang ketika ayahnya mengatakan, "Tidak peduli apa, kamu tetaplah dirimu sendiri." Di samping itu, teman-teman Jepang Salma tertarik untuk mengetahui bagaimana gaya hidupnya akan berubah. Hampir semua teman di Singapura dan Malaysia terkejut perihal perpindahan agama Salma. Menurut dia, kesalahpahaman yang umum adalah bahwa dirinya akan disalahkan jika tidak mengikuti ajaran Islam seperti salat 5 kali sehari, dan tidak mengonsumsi alkohol dan daging babi.
Guru dan teman Muslim Jepang mengajari saya bahwa itu tergantung pada hubungan saya dengan Tuhan dan tidak ada yang boleh mengganggu, bahwa saya secara bertahap dapat membiasakan diri dengan Islam dengan kecepatan saya sendiri. Suami saya dan keluarganya juga tidak pernah memaksa saya untuk melakukan apapun, papar Salma. Ketika dia pertama kali masuk Islam, salat 5 kali sehari merupakan sesuatu hal yang paling menantang bagi dirinya. Selama waktu itu, ayahnya yang tinggal di Jepang jatuh sakit, maka yang bisa dia lakukan hanyalah lebih sering menghubunginya dan berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Setelah itu, dia terbiasa melakukan salat.